Wal qaulu tsalitsu annahu idza akhta'a fi tulu'is subh la yajibul qad. Sudah ini. Amma qaulu ta'ala tsumma atimmus siyama ilal lail. Tsalit direk usah. Ya. Annahu idza akhta'a fi tulu'is subh la yajibul qada'u. Kalau ada orang salah masih makan minum padahal sudah fajar, tidak wajib qada. Kalau salah bukan sengaja, bukan. Ini pura-pura salah. Wa idza akhta'a fi ghurubis syams yajib qada. Tapi kalau salahnya iftar, matahari belum terbenam, makan salah, wajib qada. Tapi kalau permulaan tadi ibtida'us shaum la yajib qada, tapi kalau iftar wajib. Wal farqu anna al asla fi kulli apa itu thabit baqau ala makan. Apa bedanya? Karena segala sesuatu harus pada tempat aslinya, tempat asal mulanya. Wa thabitu fil lail hal akal. Kan itu kan malam itu kan makan boleh sampai salah keluar fajar, bagaimanapun tadinya kan malam. Wa finnahar hurmatu. Tapi kalau siang beda, siang kan haram, salah. Ya, berarti masih ikut siang, masih haram berarti. Jadi kalau malam kan boleh makan minum. Mau terus makan minum sampai salah sudah fajar masih makan minum, tidak wajib qada kalau salah. Karena apa? Karena itu waktu malam dia salah, nggak tahunya sudah fajar. Jadi kalau puasa, kalau siang puasa, lah kok salah, iftar salah, ya baru tadi kan puasa. Wa innama bukan. Amma idza lam yaghlib ala dhannihi li ibqa'il lail wala tulu'as subh bal baqiya mutawaqqifan fil amrayn fa huna yukrahul akal wa syarb wal jima'. Apabila dhon dugaannya lebih cenderung ragu ya, apa ini masih malam, apa ini sudah fajar, dia ragu. Tapi dia ragu lah, mutaqif fil amrain, ragu antara ini masih malam apa sudah fajar. Di sini makruh makan minum dan jima, makruh dalam keraguan. Fa in fa'ala jaz, kalau berbuat boleh dalam keraguan nih, minum masih boleh. Di annal asla baqaul lail, karena pada asalnya ya malam, kelanjutan dari malam kan. Amma qaluhu ta'ala thumma atimmus siyama ilal lail fa fi masail al mas'alatul ula anna kalimata ila lintil ghayah. Kalimat ila, kalimat huruf yang maknanya akhir daripada tujuan. Fa dhahir ayati, maka zahirnya ayat artinya begini, anna shauma yantahi 'inda dukhulil lail. Saum itu selesai atau berakhir pada apa? Masuknya malam. Wa dzalika li anna ghayata syai'i maqta'uhu wa muntaha. Karena akhir dari batas tujuan ya itulah berhentinya di situ. Wa inna ma yakunu maqta'an wa muntaha idza lam yabqa ba'da dzalik. Kenapa dikatakan lail itu adalah katakanlah titik akhirnya puasa? Ya karena tidak ada lagi setelah itu, sudah habis, siang sudah habis. Wa qad tajiu hadhihi kalimatu la lintiha. Kadang-kadang lafal ila bukan intiha, apa? Ilal marafiqi, serta gimana? Fawsil wujuhakum ilal marafiqi. Wudu itu masuk apa? Tangan sampai, bukan sampai itu berarti batas buat sikutnya harus di bukan akhir. Ila bimana ma'ini illa anna zaka ala khilafin dalil, tapi itu ya memang syadz lah.
Wal farqu baina surataini anna al-laila laysa min jinsin nahar. Apa bedanya ila tsumma musyabih ila lail dengan ila marafiq? Apa bedanya? Karena malam itu adalah bukan jenisnya siang. Fa yakunul lailu kharijan an hukmin nahar. Maka kalau sudah malam hukumnya lain dong dengan hukumnya siang. Wal marafiq sikut min jinsil yad. Paham ya? Kalau sikut bagian dari tangan. Akhirnya marafiq bukan ujung akhirnya tapi apa? Masuk. Fa yaqul dakhilan fih, maka marafiq masuk dalam tangan, jinsil yad. Wa qala Ahmad bin Yahya sabil ad-dukhul wal khuruj. Gimana? Sabilu ila ad-dukhul gitu ya. Sabil gimana bacanya? Sabilun ila ad-dukhul wal khuruj itu. Wasawan. Ya. Jadi lafal gimana? Sabilun ila ad-dukhul wal khuruj. Lafal ila itu bisa menjadi makna masuk atau makna keluar. Wakilal amraini jaiz, dua-duanya boleh. Taqul akatus sama, ini contohnya ini. Akatus sama kata ila arsiha. Saya makan ikan sampai kepalanya. Ayo, sampai kepala itu apa? Batas apa masuk? Nah, ini boleh dukhul, boleh. Itu boleh dukhul, boleh khuruj. Boleh artinya saya makan ikan kepala pun saya makan, atau saya makan ikan sampai kepala nggak saya makan. Itu artinya lafal ila bisa dukhul bisa khuruj. Akatus sama kata ila ra'sya, aku makan ikan sampai kepalanya. Wa jaizun ayyakuna ar-ra'su dakhilan fil akal wa kharijan minhu. Boleh mungkin saja ra's kepala itu masuk dalam yang dimakan atau keluar dari yang dimakan. Illa annahu la yashukku dzu aqlin anna al-laila kharijun as-shaum. Akan tapi bagi orang yang berakal tidak ragu lagi bahwa sesungguhnya malam itu keluar dari puasa. Idz law kana dakhilan fihi, sebab kalau malam itu masuk dalam puasa, la'adhamatil masyaqqah, betapa beratnya puasa itu. Wa dakhalatil marafiq fil ghusl, tapi kalau sikut masuk dalam kewajiban membasuh, akhdan bil awsaqi, karena berdasarkan kita mengambil yang paling kuat, dalil yang paling kuat, supaya meninggalkan keraguan-raguan. Jadi kalau akal itu sama kata, ilahnya itu boleh dukhul, boleh khuruj. Tapi kalau tsumatu ilal lail, intiha itu keluar, siang itu bukan malam lah, siang bukan malam. Kalau kepala kan masih masuk ikan, begitu pula sikut masih masuk tangan. Tsumma sawa'un qulna inna yuhmalu ala ghair mujmalin, tsumma sawa'un qulna inna mujmalun au ghair mujmalin. Kemudian kalau saya berpendapat itu mujmal atau tidak mujmal, faqad waradal hadits sahih, tapi ada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, wa huwa ma rawa Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aqbal lail min hahuna, ketika malam itu datang dari sini, wa adbar nahar min hahuna, dan siang pergi dari sini, waqad gharabat syams, waktu itu telah matahari telah terbenam, faqad aftar shaim, maka orang yang berpuasa di situ buka. Fadzal hadits yadullu ala anna shaum yantahi fi hadzal waqt. In hadis memperkuat bahwa menunjukkan puasa berhenti di waktu itu, yaitu ghurub syams. Fa amma an yajibu ala al-mukallaf an yatanawala 'inda hadzal waqti syai'an. Adapun kewajiban bagi mukallaf, ya, boleh mengambil suatu pada waktu tersebut. Faddalu alaihi ma rawa Syafi'i radhiyallahu anhu bi isnadi an Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil wisal. Rasulullah melarang puasa ngebleng. Apa ngebleng itu apa? Tidak buka terus itu nggak boleh. Apa?
Bahasa Indonesia nyambung. Kurang keren. Ngebleng keren. Kalau beberapa hizib, beberapa mantra hizib puasa Selasa, Rebo, Kemis, malamnya jangan buka, atau Kemisnya sampai itu hizib Ibnu Alwar, hizib apa aja lah. Qila ya Rasulullah tuwasil ay kaifa tanhana anta taf'alu. Nabi Muhammad wisal. Nah, bukankah engkau juga wisal Rasulullah? Kaifa tanhana? Kenapa engkau melarang kami? Bagaimana kau melarang kami dari sesuatu yang kau kerjakan? Faqal inni lastu mithlakum. Inni abitu 'inda rabbi yut'imuni wa yasqini. Saya tidak seperti kamu dong. Saya malam-malam semalam makan minum datang dari Allah. Jangan tiru saya lah. Kayak kalau seperti ada kiai sholat Jumat di Mekah, jangan tiru-tiru, jangan. Ya biar aja dia mau bener apa enggak terserah, mau bener apa enggak. Ya As'ad itu nggak pernah sholat. Sholat Jumat ramai santrinya sampai ke luar masjid, beliau nyapu apa aja, nampak, bukan sembunyi, nampak, tidak sholat. Jadi santrinya ada khutbah itu kan sampai keluar masjid nggak muat, ya beliau nyapu atau apa, kelihatan nggak sholat Jumat. Tapi nanti ada desa lain 2 atau 3 desa, ya As'ad tadi sholat Jumat di pasir saya, langsung enggak di saya. Kalau yang desa di pasir saya. Seperti Sayyidina Bilal wafat di Suriah yang memandikan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ada masih di Madinah, enggak meninggalkan tempat. Ada hanya itu. Ya percaya silakan, enggak apa-apa. Bukan rukun iman aja kamu. Kalau dia harus percaya, yang ini harus percaya nih, yang ini. Nah, tapi malam-malam dikasih makan minum dari Allah, harus percaya nih sih. Wa qila fihi ma'an ahaduha annahu kana yut'im wa yasqi min yut'am wa yasqa min ta'amil jannah. Rasulullah dikasih makan, dikasih minum dari ta'amil jannah. Wa tsani anhu sallallahu alaihi wasallam qala inni ala thiqatin min anni law ihtajtu ila ta'am at'amani muwasilan. Kalau saya mau ya saya makan, kalau saya mau saya wisal. Wa haka Muhammad bin Jarir Tabari an Ibnu Zubair annahu kana yuwasil 7 ayyam. Ibnu Zubair Nabi Zubair ya? Nabi Rasulullah bin Zubair. Ibnu Zubair ya? Ibnu Zubair ngebleng 7 hari. Falamma kabura ja'al khamsan. Ketika beliau sepuh 5 yang ngebleng 5 hari bulan puasa itu. Falamma kabura jiddan ja'al thalathan. Ketika dia sepuh banget ngeblengnya cuma 3 hari. Fa dhahiru kalami Syafi'i radhiyallahu anhu yadullu ala anna hadha an-nahy nahyu tahrim. Tapi kalau melihat zahirnya pendapat Imam Syafi'i, haram wisal itu haram, pencegahan, larangan, wisal itu larangan tahrim. Wa qil wa nahyu tanzih. Ada lagi yang berpendapat itu cuma makruh tanzih, makruh. Jadi makruh yang sangat lah, makruh tanzih. Enggak haram tapi makruh yang sangat. Makruh yang sangat. Li'annahu law taraka al-mubah, karena kalau meninggalkan yang mubah, yang boleh-boleh saja, wa ala hadha ta'wil li'annahu tarkul mubah, karena beliau meninggalkan yang mubah. Wa ala hadha ta'wil sahha fi'l Ibnu Zubair. Dengan ta'wil ini maka benar apa yang dikerjakan oleh Ibnu Zubair. Idza arafta hadha fanaqul. Sudah paham ini? Maka saya akan berkata nih, kata Imam Razi, idza tanawala syai'an qalilan walau qitratan minal ma'. Apabila seorang mengambil suatu walaupun 1 tetes air,
fa'ala dzalika huwa bil khiyar fil istifa, maka boleh pilih lanjutkan puasa atau batal. Illa ayyakhafal maru min tentasi fi shaum musta'nif, akan tapi orang akan khawatir kalau itu ada merupakan taksir. Apa taksir? Apa? Kelalaian, ya, menggampangkan lah. Au fi ibadat, atau ibadah yang lain. Fa yalzam hina idzin ayatanawal al-min tam qadaran yazul bi hadzal khauf. Oleh karena itu yang boleh adalah, yang lebih baik adalah ngambil makan sekedar menghilangkan rasa khawatir. Jadi tidak sampai kenyang banget, tidak. Al-masalatu tsaniyah ikhtalafu fi anna al-lail ma huwa. Yang namanya malam itu apa? Apa yang namanya malam? Para ilmuwan ya berbeda pendapat. Famin nas man qal, di antara yang ada yang berpendapat, di antara ulama berpendapat akhir nahar ala awwalih. Yang namanya malam itulah akhirnya siang, mulai masuk akhirnya siang itu sudah malam itu. Fa'tabaru fi husul lail zawalu athari syams. Maka ketika hilangnya bekas matahari itu sudah masuk malam. Ya, wahai pertama kali matahari terbenam sudah malam. Kama haslati baru zawalil 'inda dhuhuri athari syams. Seperti pula, demikian pula yang namanya siang itu kalau memang mau dimulai apa sinarnya matahari, ada bekas sinar, ada bekasnya matahari, itu sudah mulai akhirnya malam. Tsumma haula minhum man iktafa bizil humrah. Terus diantara mereka berselisih paham lagi. Ada yang mengambil cukup dengan hilangnya merah-merah. Jadi ketika terbenam matahari, hilangnya merah-merah itu baru malam. Wa minhum man i'tabara dhuhur dhalam at-tam wa dhul kawakib. Ada lagi yang menganggap malam itu adalah ketika sudah nampak bintang dan sudah nampak kegelapan, baru malam namanya. Jadi kalau puasa jangan buka-buka sampai bintang sampai bintang muncul. Banyak tabah zuhur adh-dhalam at-tam wa zuhur al-kawakib. Illa anna al-hadits alladhi Umar yubtilu dzalik wa alaihi amal fuqaha. Tapi hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar tadi atau Sayyidina Umar tadi membatalkan pendapat yang ini. Jadi idza aqbala al-lail min hahuna wa adbara an-nahar min hahuna. Waqad gharabat syams faqad aftara shaim. Ini tadi hadis tadi. Jadi membatalkan pendapat yang malam itu menunggu sampai bintang, sampai gelap, enggak. Al-masalatu tsalitsah al-Hanafiyyah tamassaku bihadhil ayati. Mazhab Hanafi berpegang teguh dengan ayat ini fi anna tabita wa ta'il ghairu mu'tabar fi sihhatis shaum. Apa tadi itu apa? Niat di malam hari. Kok ada kata niatnya? Tadi dah. Menginapkan bahasa Indonesia. Ya sudah. Menginap. Gimana? Keharusan niat di malam hari. Ya, keharusan niat di malam hari dan ditentukan puasa, menentukan nawaitu shauma ghadin besok, itu enggak penting, tidak masuk enggak usah tidak dianggap ya. Yang penting malah niat itu awalnya puasa, nawaitu shauma alladhi farish kulli syahr ramadan. Sudah cukup sekali itu niatnya, sudah cukup niat itu 30 hari. Kalau Syafi'i tiap malam harus niat. Jangan sampai niat pada subuh. Enggak sah, niatnya harus malam. Tabyid. Menginapkannya. Apa? Fi anna tabyid menginapkan niat wa ta'yin dan menentukan
ghair mu'tabar, tidak berarti fi sihhatis shaum, dalam sahnya puasa. Qalu Abu Hanifah, as-shaumu fil lughah wal imsak. Yang namanya puasa dalam menurut bahasa itu adalah mengekang menahan. Waqad wajada hauna fa yakunu shaiman. Ya kalau sudah orang itu mengimsak, ya sudah puasa dulu. Wajib alaihi itmamuh, maka wajib menyempurnakan puasanya. Qaul sallallahu alaihi wasallam qaul ta'ala tsumma timusyama ila lail. Fa wajaba al-qalb sihhati. Sudah sah walaupun niatnya enggak usah ta'yin, enggak usah tabdid. Li'anna al-imsaka harajun wa masyaqqatun wa usrun. Yang namanya menahan diri dari makan, minum dan jima itu ya berat, ya susah, ya payah, ya hal yang sulit. Oh manfiun. Nah, itu dinafikan dengan firman Allah, ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Jadi gini. Ada ayat yang berkata, yang berfirman, agama saya jadikan untuk kamu tanpa ada apa? Kesulitan. Nah kalau kamu niat mempersulit tuh, kalau niat mempersulit itu, begitu pula sholat, tiap sholat mempersulit sekali sih. Pokoknya kalau orang jam 12 ke masjid, ya zuhur, masa subuh. Itu Abu Hanifah, itu kata Abu Hanifah. Kalau orang berdiri takbir, ya sholat, masa sholat fardu, nggak usah. Jadi bukan Muhammadiyah, bukan, madhab Hanafi itu. Bukan Muhammadiyah hebat banget apa? Madhab Hanafi itu yang berbuat begitu. Ya kalau ada orang cuci muka, cuci dua tangan, kemudian musab kepala, kaki, ya wudu, nggak usah niat, nggak apa-apa. Sudah wudu udah. Iya, karena Hanafi orang Persia, Abu Hanifah orang Persia, yang selalu berpikir rasional orang Persia itu, yang orang Arab tidak. Wa ta'ala wa yudhir bikumul asr, dan Allah tidak menghendaki kamu kesulitan. Tarkul amali bi fi shaum sahih, fi sahih. Fa huwa ghair sahih al asl. Udah selesai itu masalah sah itu. Tsumma naqul muqtadu hadha ad-dalil ay yasihha shaumul fardh bi niyatin ba'da zawal illa. Kalau kita lihat ini berarti sah puasa fardu niatnya setelah zuhur pada zawal. Illa anna qulna, tapi saya berkata gini, ini saya berkata begini nih, kata Rozini, al aqallu yalhaqu bil aghlab, yang sedikit itu kalah oleh yang banyak, diikutkan pada yang banyak. Fala jarma abtalna shaum bi niyyati ba'da zawal wa sahhana niyyatu qabla zawal. Jadi kalau niat pada zawal keterlaluan. Kalau niat pada zawal, pada zuhur baru niat, keterlaluan itu, keterlaluan. Ya minimal qabla zawal lah. Pada subuh niat gak apa-apa. Kebangetan kalau niat pada itu tidur itu. Tidur lupa niat itu. Bangunnya jam 2. Imam Syafi'i tiap malam harus niat. Malam. Gak boleh pada subuh, gak boleh. Tiap malam. Dan harus ta'yin, fardhu. Jadi puasa fardhu harus ditegaskan, puasa fardhu. Jangan hatinya puasa sunnah. Kalau ditentukan. Salat juga itu, usolli fardhu dzuhri, harus ada fardhu dzuhri. Jangan salat enggak menentukan fardhu apa sunnah. Harus tentukan fardhu apa sunnah buat kamu salat nih. Itu ada di dalam selama takbir. Ketika Allah tuh hati kita usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atin sampai berarti makmuman ta'ala 11 kata harus ada dalam ketika kita takbir. Pantesan madhab saya banyak was-was. Cuma yang lain gak ada yang was-was. Kalau kita umrah atau haji lihat di Masjid Haram yang was-was tapi enggak jadi ke Allah. Yang lain udah selesai, kita masih bolak-balik usolli lagi. Karena
menurut mazhab Syafi'i 11 kata harus ada dalam hati ketika kita takbir Allah usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Jadi kalau saya lihat, terus saya nanti ikut saya apa enggak? Kalau saya usul fardhu, kalau saya gitu, usul fardhu, itu berarti sudah fardu, jelas itu dia fardu. 4 rakaat jelas, mustaqbil qiblatnya jelas. Makmum atau imam ya kitanya kenyataannya mau apa imam? Yang penting zuhur, yang penting menentukan zuhur, asar, maghrib, isya, itu aja. Kalau saya yang penting itu, yang penting zuhurnya tentukan. Sholat apa yang zuhur? Kalau dia 4 dong. Kalau dia wajib dong fardu, masa sunnah. Wasyafi'iyyah wa huwa lil wujub amrun wa huwa lil wujub wa mutanawal kullas siyama, semua puasa ya. Baik itu baik kita belum mana. Al-mas'alatur rabi'ah al-hanafiyyah tamasu hadhihi fi anna shauman nafli yajib mamuh. Puasa sunnah harus disempurnakan. Karena qaul ta'ala tsumma atimmus siyama ilal lail amrun wa huwa lil wujub. Perintah dan itu menunjukkan wajib. Wa huwa yatanawal kullas siyamat, semua puasa baik itu fardu maupun sunnah. Wa Syafi'i yaqulu hadza innama warada li bain ahkami shaumil fard. Tsumati musyam itu puasa fardu aja, puasa sunnah enggak. Misalkan kamu puasa sunnah Senin Kamis, ada tamu kiai, ada tamu mertua, orang tua enggak ikut makan enggak enak, itu dibatalkan. Wa Syafi'i itu afdal dibatalkan. Puasa sunnah bukan fardu ya, bukan fardu, bukan qadha, bukan nazar, sunnah. Ada kiai, ada mertua, ada orang tua sendiri datang, potong ayam, ayo ikut makan, idkhal surur, supaya ada kegembiraan. Fakal murad bil shaumul fard al ahkam al hukm as-sabi' min al ahkam madhkurati fi hadhihi al-i'tikaf. Termasuk i'tikaf di sini disinggung dalam ayat ini, hukum i'tikaf. Qaulu ta'ala wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Kamu jangan jima dengan istrimu sedangkan kamu dalam keadaan i'tikaf dalam masjid. Oh, ini keterlaluan udah. Ini keterlaluan nih kan. Ya'lam annahu ta'ala lamma bayyana as-shauma, setelah Allah menjelaskan tentang puasa, wa bayyana anna min hukmihi tahrimal mubasyarah, di antara hukum yang terkait dengan puasa haramnya menggauli istri di siang hari. Kana yajuzu aid annahu fil i'tikaf an halka halis shaum fi anna jima'a yahramu fi naharan la lailan. Nah, kemudian sudah menjelaskan ya bahwa hukumnya puasa malam hari boleh makan, boleh minum, boleh jima. Nanti kita kan punya anggapan tuh, kita punya anggapan kan bahwa dalam i'tikaf pun boleh asalkan malam kan, gitu kan ya. I'tikaf nggak boleh asal malam, yang nggak boleh itu siang. Walaupun i'tikaf di masjid kalau malam ya boleh, tadi kan boleh malam. Nah, makanya Allah menjelaskan wala tubashirun antum ma'akifuna fil masajid. Semuanya ya, seperti ada orang dugaan, seperti ada yang menduga ketika i'tikaf pun ya sama haramnya seperti puasa, yaitu siang lalailan, makan, minum, jima, malam boleh. Ya kalau i'tikaf fabayyana ta'ala tahrimal mubasyarati fil naharan wa lailan. Di sini Allah menjelaskan bahwa haram memperoleh dalam i'tikaf siang dan malam. Nah, ini bahasa Arab itu lailan dulu. Ya, bukan ini ada nahar dulu ya, nahar wa lailan. Faqala wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Tsumma fil ayati masail. Al-masalatul ula qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, al-i'tikaful lughawiyyu mulazamatul mar'i lisyai' wa habsu nafsihi alaih. Yang i'tikaf secara bahasa adalah seseorang
melanggengkan suatu atau menetapi suatu, menetapi suatu lah, dan mengekang dirinya pada suatu tersebut, barbirran kana aut ithman, ya, baik itu sesuatu yang baik maupun yang dosa. Kalau selalu pegang dengan prinsip itu atau melakoni seperti itu, namanya itikaf, bahasa lugotan. Tiap malam begadang di warung, itu itikaf namanya. Kamu nanya itikaf namanya. Tiap malam bedabrus sampai pagi, itu namanya itikaf, namanya lugotan. Atau tiap malam lihat TikTok, selalu lihat TikTok, ini itikaf namanya. Allah Ta'ala ya'kifuna ala asnafil lahum. Nah itu, mereka orang kafir itu berpegang teguh dengan berhala-berhala mereka. Itu itikaf. Akifuna itu berpegang teguh, gak bergeser. Wal i'tikafu syar'i, tapi kalau secara terminologi syariat, itikaf adalah al-mukthu fi baitillah taqarruban ilaih, bertempat atau diam di Baitullah, yaitu masjid, dengan niat taqarrub ilallah, dengan niat mendekatkan diri pada Allah. Nah, itikaf wa hasiluhu raji' ila taqyid ismil jinsi. Hasilnya itikaf adalah kembali kepada takyid, ikatan yang mengikat isim jenis, bin nau' dengan nau', bisa bil urfi dengan faktor adat, wa min syara'i qadimah. Itikaf itu termasuk syariat lama. Para nabi pun ada, para nabi yang dulu pun ada syariat itikaf. Qala Ta'ala wa tahhira baita lit-ta'if 'akifin. Ibrahim, Ismail, sucikanlah Ka'bah atau Baitullah ini, rumahku ini, untuk dipersembahkan untuk apa? Orang-orang yang tawaf dan orang yang i'tikaf. Wa qala Ta'ala wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Al-masalatu tsaniyah, law lamasa rajul mar'ata bi ghairi syahwatin jaz. Lalu itikaf senggolan dengan pramugari, syahwat apa enggak? Kalau enggak syahwat boleh, kalau syahwat. Ada pramugari umroh, ente itikaf lagi diem aja, kesenggol dia lewat. Kebenarannya malah ya. Lihat syahwat apa enggak? Kalau tidak syahwat, enggak ganggu itikaf enggak? Lianna Aisyah radhiyallahu anha kanat turajjilu ra'sa Rasulullah SAW wa mu'takif. Siti Aisyah beresin atau menyisir atau beresin lah rambutnya Rasulullah padahal Rasulullah sedang itikaf. Jadi Rasulullah itikaf, kepalanya masuk kamarnya, kepalanya masuk kamar, badannya masih dalam masjid badannya. Dan terus disisir oleh Aisyah. Enggak batal karena tidak syahwat. Amma yang bisa syahwatin, kalau kesenggol pramugari lewat dengan syahwat, au qabilaha, atau menciumnya, au basyaraha fiha jafaraj, atau kamu berbuat sesuatu di luar fajil dan pahanya lah kira-kira itu, fahuwa haramun al mu'takif, walaupun pada istrinya haram ketika orang sedang i'tikaf. Wahal yabtul bi'atikafu, apa batal itikafnya? Lagi tengah itikaf kita jima dulu misalkan dengan istri, apa batal enggak itu itikafnya? Li Syafi'i rahimahullah fihi qaulan. Imam Syafi'i ada dua pendapat. Al ashah annahu yubtil atau yabtul. Yang sah adalah batal. Wa qala Abu Hanifah la yufsidul i'tikaf idza lam yanzil. Berciuman dengan istri ini bukan pramugari, bukan. Lagi itikaf nyium istri dengan syahwat, asal tidak mengeluarkan, asal tidak sampai apa? Ejakulasi ya. Tidak batal. Ihtaja man qala bil ifsad. Orang yang mengatakan berpendapat, mengatakan itu rusak itikafnya, batal itikafnya. Annal asra fi lafzul basyarah mulaqatul basyaratain. Lafal mubasyarahnya kan pertemuannya dua kulit. Ya udah bertemu, ya udah batal. Bagi yang mengatakan batal, mubasyaratan wala tubasyiruhunna kan.
Faqalu ta'ala wa la tubashiruhunna man'un min hadhil haqiqah. Artinya mubasyarah haram. Senggolanlah dua kulit. Fa yadkhulu fihi al-jima', maka termasuk di situ jima' wa sairu hadhil umur. Li'anna musammal mubasyarah has fi kulliha. Karena mubasyarah baik jima' maupun di luar jima' namanya mubasyarah. Ka'an qila lima hamaltum al-mubasyarah fil ayat taqaddam al-jima'. Kenapa kamu mengartikan mubasyarah itu jima'? Kenapa? Qulna jawab, li'anna ma qabla al-ayah, kan sebelum ayat tadi yadullu ala anhu wa jima'. Yang tadi itu loh, yang ayat uhillakum layatasim al-fa'arafidaikum wal ana bashiruhunna, ya kan wala tubashiruna berarti ya jima'. Maknanya wala tubashiruna wa antum mana? Lafal atau kalimah rentetan ayat sebelumnya kan dalam rangka menerangkan haramnya atau bab jima' lah, yaitu uhilla lakum lailatas syami rahilaikum terus fal ana bashiruhunna, sekarang boleh jima' kalau malam hari gitu kan, kalau malam hari. Nah sekarang wala tubashiruhunna fil masajid, itu artinya apa? Wala tubashiru antum akifun fil masajid, apa? Ya jima', karena awalnya jima'. Jadi larangan mubasyarah itu larangan jima', karena di awalnya sudah maknanya jima' di awal tadi. Lianna ma qabla ayah yadullu ala annahu wal jima', yang dimaksud Allah itu jima' itu. Wa qala ta'ala uhilla lakum al-asya' min rafath wa sababu nuzuli tilkal ayat yadullu ala annahu jima', dan sebab turun ayat ini juga menunjukkan faktor jima'. Wallahu alim Allah an takunu tahtanun, itu bab jima' itu bab makan bukan. Kamu banyak gak kuat ya, di dalam hal jima' ya. Gitu. Kalau tahu kamu gak kuat, cuma melanggar. Tsumma lamma azina fil jima' kana zalika idnan fi ma dul jima' bi tariqil aula. Kemudian setelah Allah mengizinkan jima', maka apalagi yang di luar apa sebawahnya. Artinya cium-ciuman atau pegang-pegangan lah. Ya. Amma hahuna falam yujad syai'un min hadzal qara'in. Lah di sini tidak ada qarinah atau apa? Petunjuk enggak dalam suatu tertentu. Fa wajaba ibqamu lafdzil mubasyarah. Tidak ada sesuatu yang menunjukkan bahwa wala tubashiruna itu makna lain gitu, makna lain, masih runtutan dari awal. Maka maknanya wala tubashiruna sama, jangan kamu jima'. Karena dari awal juga fala ana bashiruna itu jima'. La wajib ibqa'u lafdzil mubasyarah ala mawdi'ihi al-asli wa hujjatu man qala anna la i'tikaf. Bagi ulama yang berpendapat tidak membatalkan i'tikaf, ajma'na ala anna hadhihi mubasyarah la tufsid as-shawm wal hajj. Berarti mereka kita sepakat bahwa jima' atau mubasyarah itu tidak merusak puasa dan haji. Fawajaba an la tufsidu i'tikaf, apa cuma i'tikaf? Ya ana i'tikaf alaysa ala darajatan huma, karena i'tikaf itu tidak lebih unggul daripada puasa dan haji. Wal jawab anna nas muqaddam ala qiyas. Itu pakai qiyas padahal nasnya ada. Wal hasil kalau Quran ada enggak usah pakai hadis. Hadis ada enggak usah pakai akal. Hadis Quran hadis baru pakai akal. Akal itu ada akal kolektif yaitu ijma', akal individu namanya qiyas. Jangan dengan alasan masalah musalah kemudian langsung diambil. Nambang itu kemaslahatan. Ya betul kemaslahatan, tapi ada ayat yang lebih tegas, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha dharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kalau ayat enggak ada, seperti apalah, apa maksudnya ayat enggak ada lah.
madrasah, metode kurikulum, Quran nggak ada, ya terserah kemaslahatan masing-masing. Negara pilihan umum, Selatan ke amir lah, Kuwait amir, Qatar amir, kalau presiden lah, raja. Kalau kemaslahatan Saudi itu kerajaan. Kalau nggak kerajaan, perang saudara itu, suku-suku itu menyatukan suku sulit sekali itu. Raja Abdul Aziz menikah setiap suku, cantik boral, dinikah suku perempuan dari satu, semua suku dinikah perempuannya oleh Raja Abdul Aziz. Tak cantik enggak lah. Apa tujuannya? Mengikat, ada ikatan sama-sama keluarga raja. Sampai sekarang masih kuat. Sampai hari ini masih kuat. Ikatan seluruh suku-suku Saudi masih mendukung sistem kerajaan, meneruskan warisan dari Raja Abdul Aziz. Abdul Aziz sampai Masya Allah. Makanya anaknya Abdul Aziz ada yang gagah banget, ada yang tidak gagah banget. Ada yang gagah banget, ada yang tidak, ada yang jelek. Setiap suku dikawin. Kalau itu jebolannya pinggangnya. Dan begitu pula para ulama, para kiai dulu. Para kiai dulu menikah beberapa istri, bukan hanya karena syahwat, bukan. Dakwah. Gunung Jati istrinya 4, Sunan istrinya 4, kiai ini punya 4. Dan mereka dakwah. Jadi sama cantik juga. Gunung Jati istri pertamanya putrinya Raden Fatah, Raja Demak, namanya Atikah namanya. Nikah lagi dengan Cina, namanya Ontin. Nikah lagi dengan Sunda. Akhirnya di Sunda Islam kuat, di kalangan Cina Islam kuat, gitu loh. Karena semua keturunannya. Dan begitu pula orang Abangan, nyusew, orang Abangan, bok kapak-kapaknya suruh jadi santri nggak bisa. Keturunannya Majapahit. Apa boleh turun? Cipratannya, tetesan. Apa? Kamu jadi santri, bok apa ya? Kalau kita tadi, ya gimana? Itu masih turun wali-wali kita ini. Bu paling kelas bawah, bu apalah. Hanya Demak 50 tahun lagi aja, saya kira Jawa terutama udah santri semua. 50 tahun lagi aja, itu baru sebentar kok. Raden Fatah, Adipati Yunus, Trenggono, Joko Tingkir, Deta bawa ke selatan Sukoharjo jadi Abangan. Menjawakan Islam, bukan menislamkan Jawa. Maka namanya tetap namanya itu Jawa. Maaf, ada yang nggak namanya? Ada yang nggak namanya ini? Nggak ada ya. Begitu pindah ke selatan langsung menghapus tahun Hijriah, pakainya tahun Soko. Walhasil semangat Islam nggak ada, tapi semangat Islamnya sudah nggak ada. Raja Jogja tuh nggak ada yang haji, nggak ada yang umroh, kecuali aja sekarang 10. Yang 10 sekarang. Sampai 9 nggak ada yang haji, nggak ada yang umroh. Ini sejarah ini, saya bukan benci, bukan sejarah, fakta sejarah begitu. Apalagi Amangkurat 1 atau 2? Amangkurat 1 atau 2? Yang membunuh kiai dan santri 7.000 orang. Amangkurat 1 ya? Padahal jadi Islam akunya. Kan Jogja kan kerajaan Islam. Khalifatullah ya Sayyidin Panotogomo Khalifatullah ya. Al-masalatu tsalitsatul ittafaqu ala anna syartul i'tikafi laisal julus fil masjid. Ulama sepakat bahwa namanya i'tikaf tidak disyaratkan duduk di masjid. Wa dzalika anna al-masjida mumayyizun an sabiqa min haitsu innahu bunya liqamati ta'ati fih. Karena masjid itu adalah tempat yang paling mulia, di mana di situ dalam masjid didirikan rangkaian ibadah taat kepada Allah,
Tsumma ikhtalafu fih, kemudian para ulama berselisih dalam hal itu. Fanuqila an radhiyallahu anhu annahu la yajuzu illa fil masjidil haram. I'tikaf itu tidak di masjid, di semua masjid, hanya di Masjidil, itu pendapat Sayyidina Ali. Wal hujjatu fi qala ta'ala an tahira baitil taifin wal akifin, itu Masjidil Haram. Fa'ayyana dzalikal bait li jami'il akifin. Maka Baitullah itu hanya khusus bagi yang i'tikaf, khusus di Masjidil Haram ada Baitullahnya. Walau jaza i'tikafu fi ghairihi lama sahadzalikal umum. Kalau dibolehkan i'tikaf di masjid selain haram, enggak ada gunanya nih ayat ini. Paham betul? Ini hujahnya. Kalau di setiap masjid kok boleh, ayat ini enggak ada gunanya. Antahir baitul taifun akifin ini. Itu jalan petunjuk Tuhan, sucikan masjid ini atau Baitullah ini untuk orang-orang i'tikaf. Wa qala Atha la yajuzu illa fil masjidil haram wa masjidil Madinah. I'tikaf hanya dua masjid, Haram dan Madinah. Lima rawa Abdullah ibn Zubair an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salatun fi masjidi hadza afdalu min alf salatin fima siwa. Salat di masjid saya ini, Masjid Madinah, lebih utama 1000 kali daripada salat di selainnya. Minal masjid, dari masjid apapun, illal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram, wa salatun fil Masjidil Haram, salat di Masjidil Haram afdalu min mi'ati salatin fi masjidi, lebih utama 100 kali lipat dari salat di masjidku ini. Jadi salat di Masjidil Haram berapa berarti? 100.000. Jadi kita kalau sudah salat Masjidil Haram nggak usah salat sini, nggak usah salat udah ratusan ribu salat. Ini namanya ayat targhib, ayat motivasi. Bukan berarti menghapus kewajiban sholat, kita bukan. Wa qala Hudzaifah yajuzu fi hadzainil masjidain wa fi Masjid Baitul Maqdis. Jadi i'tikaf itu di Masjidil Haram dan Nabawi dan Masjidil Aqsa. Qala Rasulullah sallallahu la tashuddur rihal, la tushaddur rihal. Ada yang la tashuddu pakai jamak, fil nahi la tashuddu, apa namanya? Ada wawu dan alifnya, tapi yang saya hafal itu. La tashuddur rihal, jangan kamu bergegas pergi. Atau la tushaddur rihal, tidak boleh diseriusin untuk bepergian illa ila thalath masajid al-haram wal masjid al-aqsa wa masjid hadza. Jadi dari rumahnya saya mau pergi kemana ibadah, hanya 3 yang boleh. Pergi ke Masjidil Haram, pergi ke Masjid Nabawi, dan pergi ke Masjid Aqsa. Kalau kata orang Wahabi mengharamkan ziarah Sunan Ampel, nggak boleh, diniati sebelum nggak boleh itu, kata Wahabi. Kecuali 3 masjid itu, kecuali 3 masjid yang boleh. Ziarah Sunan Gunung Jati, nggak usah tasyuddur rihal, nggak usah syaddur rihal, bersungguh-sungguh niat mau pergi, nawaitu tujuan utama, saya mau ke, seperti saya kemarin ke Tebuireng, nomor 1 mau ziarah, saya nomor 1 di samping rapat mustasyar, nomor 1 mau ziarah, maka saya ziarah dulu, baru selesai ziarah baru rapat. Saya mau ziarah Basyim dengan Gus Dur, dengan Ki Wahid dan lain-lain. Itu nggak boleh. Niat utama pergi selain 3 masjid. Maka pergi ke Madinah jamaah haji itu bukan niat ziarah Rasulullah, ziarah ke masjid, kata Wahabi, bukan ziarah Rasulullah. Ya sulit kalau orang otaknya beku kan. Wa qala Az-Zuhri la yaswi illa fil jami'. Imam Zuhri boleh i'tikaf tapi wajib di masjid Agung, ada yang untuk Jumatan, bukan musola, bukan. Qala Abu Hanifah la yaswi illa fi masjidin lahu imamun ratibun wa mu'adhdhin ratibun.
Abu Hanifah membolehkan atau mengesahkan i'tikaf harus di masjid yang jelas DKM-nya. Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu yajuzu fi jami'il masajid. Syafi'i mengatakan berpendapat i'tikaf boleh di semua masjid illa annal masjid jami' afdal. Jadi mushola boleh i'tikaf Syafi'i, tapi masjid jami' lebih utama. Hatta taju ilal khuruji li sholatil Jumat. Kenapa? Supaya kalau sholat Jumat enggak keluar udah. Bermajami. Itu aja alasannya. Wa hatta Syafi'i radhiyallahu anhu bi hadhihi al-ayah lianna qala wa la tubashiruhunna wa antum aakifun masjid yatawaffu masjid. Mana ada masjid haram? Enggak ada. Hanya betul-betul rahmat ikhtilaful ulama. Betul-betul rahmat. Coba kalau cuma satu pendapat, tidak i'tikaf kecuali 3 masjid misalkan, Haram, Madinah, dan Palestina. Betapa beratnya kita ingin dapat pahala i'tikaf, betapa beratnya itu. Ya, kita ingin dapat pahala i'tikaf harus umrah, masya Allah. Coba ini kan ikhtilaf ummati rahmah. Betul-betul perbedaan pendapat ulama itu membawa rahmah. Syafi'i semua masjid boleh, tapi yang jami afdal. Al-mas'alatul rabi'ah, ini namanya fikih, yaitu pemahaman yang maksimal. Ya, al-fiqh wal fahm. Yang fikih itu adalah pemahaman maksimal. Sifatnya kelasnya dzon dugaan. Ya, dzon rajih. Sifat ijtihadiyah. Bukan qat'i, bukan. Kalau itu Quran hadis qat'i itu. Kalau fikih itu pemahaman yang maksimal dari seorang ulama atau beberapa ulama yang menggunakan kecerdasan akalnya semaksimal mungkin. Dan ijtihad namanya. Jadi produk ijtihad menggunakan metode ijma' dan qiyas, atau ditambah lagi masalah musalah, istihsan, istishab, al-Madinah, semua itu akal, semua akal semua. Nah, mengelahirkan ilmu namanya ilmu fikih. Kalau nggak ada ijma' qiyas, nggak ada ilmu fikih. Maka ormas Islam yang nggak pakai ijma' qiyas nggak punya ilmu fikih, nggak ada Gus Baha di sana yang pinter fikih, nggak ada. Orang seperti Gus Baha nggak ada nanti. Ormas Islam yang nggak menggunakan ijma' qiyas, Quran hadis. Al-mas'alatul rabi'atu yajuzul i'tikafu bi ghairi shaumin. I'tikaf itu enggak sambil puasa juga sah, boleh. Wal afdal ayasuma. Tapi yang paling afdal i'tikaf dengan puasa. Wa qala Abu Hanifah la yajuz illa bis-shaum. Apa tumben Abu Hanifah agak galak nih. Abu Hanifah kalau i'tikaf harus puasa. Kalau i'tikaf harus puasa. Hujjatu Syafi'i radhiyallahu anhu hadhil ayah li'annahu bighairi shaum akifun. Di sini enggak ada kata-kata shaum di sini. Tadi tuh wala tubashiru akifuna fil masajid, enggak ada kata-kata puasa. Kata Syafi'i enggak apa-apa, enggak usah sambil puasa. Li'annahu bighairi shaum akif, namakan akif kan, walaupun tidak puasa namanya akif namanya. Wallahu ta'ala mana al-akifah mubasyirul mar'ah. Allah melarang orang i'tikaf mubasyarah dengan istrinya. Jadi sini enggak ada kata-kata puasa, enggak ada. Jadi cuma punya i'tikaf punya sah di masjid. Walau kan i'tikafu batilan, seandainya i'tikaf tanpa puasa itu batal, lama kana mamnu'an tarakal amal bi dhahir lafz. Maka tidak mungkin ada larangan berbuat sesuatu menurut dohirnya lafal ini. Idza tarakan niyyah fama adau al asl. Kalau tidak niat, maka kembalikan ke asalnya makna ini. Walhasil gini, semua ibadah harus ada niatnya. Kalau kamu masuk masjid, begitu duduk, lillahi alayya an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fih. Ini pahalanya besar nih. Lillahi alayya an a'takifa bihadzal masjid ma dumtu fihi. Selama saya di masjid ini saya tidak i'tikaf. Selamanya berapa jam? Kalau dengarkan khutbah paling berapa? Dengan berapa? 30 menit.
Kalau ulama dulu tuh ya para sahabat itu itikaf tuh prinsip. Itikaf tuh prinsip. Ya, cuma ibadah yang diutamakan. Kalau itu kan kalau khutbah Jumat aja kan sambil mendengar khutbah lah. Harus diniatin itikaf tuh, nanti dapat pahala. Mendengar khotib khutbah itu niat itikaf. Jumatnya di kantor, gimana itu? Ya nggak ada itikaf, nggak ada. Kalau di halaman gimana? Di masjid di halaman gimana? Di masjid di halaman penuh masjidnya gimana? Nggak, kalau di kantor jelas nggak bisa itikaf, nggak boleh itikaf kalau di kantor. Kalau sekarang kalau di masjid tapi penuh, jadi dapatnya halaman gimana? Ketarik masjid nggak? Wahtajal Muzni bisihhati qawli Syafi'i, sahnya Imam Syafi'i pendapatnya bi umur salatah, alasannya ada 3 hal. Al awwal law kana i'tikafu yujibu shauma lama sahafi Ramadan. Kalau i'tikaf itu mengharuskan kita puasa, orang itu puasa, maka tidak sah i'tikaf dalam bulan Ramadan. Li'anna shauma alladhi huwa mujibu imma shaum Ramadan wa batil. Karena puasa itu ada kalanya yang wajib kita puasa adalah karena bulan Ramadan, wa batil li'anna wajibun bisa bisyahr, karena wajibnya Ramadan itu karena sebab bulan puasa, la bisa babil i'tikaf. Au shaum akhar siwa Ramadan, atau puasa selain Ramadan, wa dzal mutani' wa haythu ajma'u ala an yasihhu fi Ramadan ilman wa Ramadan alimna anna shauma la yujibul i'tikaf. Oleh karena itu puasa tidak mewajibkan kita harus i'tikaf, atau i'tikaf tidak diwajibkan harus puasa. Wa tsani annahu law kana i'tikafu la yajuz illa muqarran bis-shaum. Seandainya i'tikaf itu tidak boleh kecuali dengan puasa, la kharaja sha'im bil-lail, maka keluarlah atau tidak menyangkut, tidak melibatkan orang yang puasa di waktu malam i'tikaf. Li khuruji fi an-shaum. Sekarang i'tikafnya malam. Puasa enggak itu? Kan enggak kan, malam. Jadi enggak dikerjain Imam Syafi'i ini. Walamma kana amru bi khilafi dzalik. Kalau faktanya berbeda dengan itu, alimna anna i'tikaf yajuzu mufradan abadan bidun shaum. Maka i'tikaf boleh sendiri, artinya sendiri, tidak bersama puasa juga boleh. Punya orang puasa i'tikafnya malam, apa itu puasa? Enggak kan? Wasalitu ma Ibn Umar radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah inni nazartu fil jahiliyyati an takifa lailatan. Saya waktu masih jahiliyah punya niat, punya nazar i'tikaf 1 malam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, fi bi nazari, penuhilah nazarmu, wa ma'lum annahu la yajuzu shaum bil lail. Artinya Sayyidina Umar punya nazar malam i'tikafnya waktu zaman jahiliyah. Terus jawab, laksanakan malam tuh. Dia enggak puasa malam, dia enggak puasa tuh. Berarti Imam Syafi'i berpendapat i'tikaf sah walaupun tidak puasa. Al-masalatul khamisatu qala Syafi'i radhiyallahu anhu la taqdira li zaman ila i'tikaf. Tidak ada waktu tertentu i'tikaf. Ya, tadi itu sambil nunggu khutbah berapa? 20 menit ya? Sudah cukup lah. Kalau nazara i'tikaf sa'atan, 1 jam, yanaqid. Wal nazara i'tikaf mutlaq dibatasin. Yakhruju min nazari bi i'tikafi sa'atan. Selesai sudah menemui kewajiban nazarnya walaupun 1 jam, 1 saat. Kama law nazara ayatasaddaqa mutlaqan. Tasaddaq masya min qaul au katsir. Seperti kalau saya lulus saya akan sedekah. Dah enggak dibatasin. Maka sedekah 10.000 ya sah. Sedekah 100.000 ya menggugurkan nazarnya itu. Kalau enggak diikat dengan angka. Apa sama seperti saya mau i'tikaf. Begitu enggak mau 1 jam, mau 20 menit. Baik, tinggal di masjid lah. Niat i'tikaf. Tsumma qala Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah, di Jakarta ini kalau acara di kampung-kampung ini pasti dalam masjid karena enggak punya halaman.
Lah kiai yang tokoh masyarakat di mihrab di pengimaman yang ngerokok, makan pisang di pengimaman itu. Beda dengan di daerah, di halaman masjid acara itu. Kalau di kita di Betawi di Jakarta karena nggak punya halaman kan masjid-masjid, di dalam masjid Maulid Nabi itu. Lah kiainya tokoh masyarakat di mihrab duduknya. Jadi sana kita makan pisang, makan jeruk, ngerokok lah. Mudah-mudahan Allah ngampura lah. Ya gimana lagi? Gimana lagi? Gak ada halaman. ثم قال الشافعي رضي الله عنه وأحب أن يعتق يوما إنما قال ذلك للخروج على الخلاف. Tapi saya mendukung kalau namanya itikaf itu harus satu hari ya gitu ya. Fa inna Abu Hanifah radhiyallahu anhu la yajuzu i'tikaf aqal min yaumin. Kalau Imam Abu Hanifah tidak boleh itikaf kurang dari satu hari. Bisyarti ay khula qabla tulu'il fajr. Dan masuk itikaf sebelum fajar menyingsing. Wa yakhruju ba'da ghurubi syams. Keluarnya nanti ba'da ghurubi syams, setelah terbenam matahari. Wa hujjatu Syafi'i radhiyallahu anhu annahu laysa taqdir i'tikaf bi miqdar muayyan min az-zaman aula min ba'd. Menurut Imam Syafi'i, batasan waktu itikaf tidak dengan zaman tertentu itu tidak lebih utama daripada lainnya. Yang mengatakan harus sekian zamannya boleh, yang mengatakan tidak tertentu zamannya juga. Ada dua pendapat itu tidak ada yang lebih utama. Dua pendapat itu sama saja, tidak ada yang lebih utama. Wajib tarakut takdir, maka sudah hilangkan saja waktu itu, hilangkan ukuran atau batasan waktu, buang saja. Warju' ila aqalli ma la budda, kembali pada minimal, sesuatu yang minimal saja. Ya berapa 5 menit. Ya itu apa 5 menit. Ya 30 menit lah, 30 menit. Wa hujjatu Abi Hanifah, alasan Imam Abu Hanifah gimana? Annal i'tikaf huwa jinsu habsun nafsi alaih. I'tikaf menahan diri. Wa dzaka la yahsul fil lahdatil wahidah. Yang namanya menahan hawa nafsu enggak mungkin dalam 1 jam. Ayo 1 jam. Khusyuk belum? Karena kita belajar khusyuk. Tinggal di masjid atau Masjidil Haram, kalau ketika umroh lah. Umroh kita di masjid atau Masjid Nabawi. Kira-kira kalau 1 jam sudah khusyuk belum? Sudah. Ya kalau sudah. Tidak mungkin bisa menundukkan hawa nafsu dalam waktu yang sebentar. Wali anna ala hadha taqdir la yatamayazul mu'takif amad yantadhir shalah. Dan karena iktikaf itu tidak ada bedanya pahala dengan orang menunggu qomat, menunggu salat berjamaah. Amma qala ta'ala tilka hududullah al-masratul ula qauluhu ta'ala tilka la yajuzu an yakuna isyaratan ila hukm itikaf. Awas, setelah menerangkan itikaf kemudian tilka hududullah. Itikaf itu artinya itu adalah batasan-batasan Allah, bukan itikaf kembalinya tilka ini. La yajuzu an yakuna isyaratan ila hukm itikaf. Tidak boleh tilka ditujukan makna isyarah kepada itikaf. Lianna hududa kan jam'un jama' walam yadhkurullah ta'ala fil i'tikaf illa haddan wahidan. Sedangkan hukum i'tikaf itu hanya satu had itu, wa tahrim mubasyarah. Tapi tilka hudud haramnya jima', bal huwa isyarah ila kullama taqaddam fi awal ayat as-shaum ila hauna ala ma sahhu masailah fa'al tafsir. Tilka itu adalah yang demikian, itu adalah hukum Allah. Itu mana itu? Yang demikian itu adalah hukum Allah. Mana itu? Semua. Sejarah menerangkan hukum puasa, bukan hanya masalah itikaf, bukan. Jangan disangka tilka itu hanya masalah itikaf. Al-masalah tsaniyah qala al-Laits haddus syai'
apa haddun apa sih hudud apa hudud itu? Haddus syai' maqta'uhu wa muntaha. Batasnya suatu adalah ujungnya. Qala al-Azhari wa huwa yuqal lil mahrum mahdudun li'annahu mamnu'un 'ala rizqi. Ada orang melarat namanya mahdud, namanya rezekinya terbatas, melarat. Masyaallah. Wa yuqal lil bawwab, orang jaga pintu, haddad, orang buat pintu, haddad, tukang besi, li'annahu yamna'un nas min ad-dukhul, karena mencegah orang jangan masuk ke jangan masuk. Wa haddud dar, definisinya rumah, ma yumna'u ghairahuma min ad-dukhul fiha, dan yang namanya rumah dar itu adalah haddud dar, itu di situ ada batas melarang orang masuk ke dalamnya. Wa hududullahi ma yamna'u min mukhalafatiha ma yumna'u boleh yamna boleh yumna boleh ma yamna'u min mukhalafatiha. Hudud, batas Allah adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah mengingkarinya atau apa melanggarnya. Wal mutakallimu yasammunal kalam al jami' al mal haddan. Menurut teolog ahli ilmu kalam memberikan nama terhadap kalam yang jami' manik, kalam yang jelas cakupannya jelas, batasannya. Al insanu hayawanun natik, itu namanya cakupannya hayawan, batasannya natik. Udah? Nah, maka pertama kali datang saya ada seminar itu, definisi Ahlussunnah adalah mengikuti salat mazhab 4 dalam ibadah, mengikuti salat mazhab 2 dalam akidah, dalam tasawuf salah satu 2 Imam Syafi'i, Imam Junaidi dan Imam Ghazali. Ya bukan hadis itu namanya, bukan definisi itu, gak jelas jamik maniknya. Itu kiai kan nggak terima, masya Allah, karena itu kan daunnya Mbah Hasyim, nggak boleh diganggu-gugat. NU mazhab Ahlussunnah wal Jamaah adalah mengikuti. Ya bu, mas biasa. Makanya yang jami' manik, cakupannya jelas, batasannya jelas. Sekarang kalau definisinya itu seperti itu, Ibnu Rushd fakihnya mazhab Maliki, beliau malah qadi, bukan hanya pengikut qadi Maliki, tapi cara berpikirnya filsafat, gak ikut Asy'ari, ikut Maturidi. Ayo, Ahlussunnah bukan. Qadi Ahmad Abdul Jabbar, akidahnya Mu'tazilah tapi Syafi'i dalam syariat. Begitu pula Husain Al-Basri, bukan Hasan, Husain yang punya kitab Al-Mu'tamad usul fikih, akidahnya Mu'tazilah tapi syariatnya ibadahnya Syafi'i. Walhasil gitulah. Jadi sekarang kalau definisi seperti itu harus Asy'ari. Imam Asy'ari baru wafat tahun 324. Sekarang orang yang sebelum Asy'ari Ahlussunnah bukan? Belum ada Asy'ari, belum ada Maturidi. Yang menurut saya Ahlussunnah adalah method thinking, manhajul fikr, bukan mazhab. Itu boleh masuk kemana aja. Berfikir yang wasatiyah, tidak tekstual dan tidak liberal. Berfikir yang seimbang, tidak kanan tidak kiri lah. Itulah berpikir metode berfikir Ahlussunnah wal Jamaah. Gitu aja kalau saya. Contohnya Imam Syafi'i, contohnya menggunakan nas Quran hadis tapi juga akal. Asy'ari contohnya Quran dijunjung tinggi tapi dimaknanya dengan akal, dipahami dengan akal dan kecerdasan akal. Nah, begitu pula
Junaid dan Ghazali sufi tapi tidak meninggalkan syariat. Wasumyal hadid, besi dinamakan besi apa? Besi dinamakan hadid itu apa? Hadidan lima firman, karena hadid bisa mencegah. Wakadzalika ihdadul mar'ah, perempuan ditinggal suami mati harus ihdad, jangan berhias sampai berapa? 3 bulan 10 hari ya, berarti 100 hari ya. Kalau suami mati, perempuan jangan terus berdandan, baunya keluar dari rumah, parfumnya, itu nggak boleh tuh. Harus ihdad selama iddah. Jangan nyandang lah, jangan berhias. Rupanya suaminya mati kesempatan rupanya. mau ganti suami cuma. Lianna tamna' min az-zina. Kamu mendapatkan ihdad. Perempuan ditinggal suami tidak berhias, namanya haddad namanya. Kenapa? Karena mencegah dirinya dari berhias. Idza araftal istiqaq, kalau kamu sudah tahu ini, fanaqul al muradu min hududillah, yang dikehendaki dari kata-kata hududullah, mahdudatu ay mahduratuhu, sesuatu yang dibatasi oleh Allah, sesuatu yang telah dibatasi oleh Allah, allati qaddaraha, yang Allah telah mengukurnya lah, bimaqadir makhsusah, dengan ukuran-ukuran tertentu, wasifatil madbutah, dengan kriteria-kriteria yang jelas, dan haddullah. Amma qalu ta'ala fala taqrabuha, kamu jangan mendekati hududullah, fa fi iskalan. Al awwalu anna qalu ta'ala tilka hududullah isyarat ila kulli ma taqaddam. Tilka ini isim isyarah yang kembali pada semua penjelasan dari awal ayat. Wal umur taqaddimatu ba'dhuha ibahah wa ba'dhuha hadar, fa kaifa qala fil kull. Sedangkan yang diterangkan tadi itu ayat yang sebelum itu ada yang apa? Ada yang ibahah, boleh-boleh saja, ada yang ada larangan. Kok digeneralisir tilka hududullah, yang dimaksud adalah batasan Allah. Gimana tuh? Nah. Fala taqrabuha. Kenapa itu? Wasani yang kedua, anna ta'ala qala fi ayat ukhra tilka hududullah fala ta'taduha. Jangan melewati ya. Ini ada batasan Allah, jangan kamu lewati. Kalau tadi jangan kamu dekati kalau tadi. Qala fi ayat mawarith. Gimana? Wa may ya'sillah wa rasulah wa ta'adda hududah, wa ta'adda juga melewati. Wa qala hauna fala taqrabu, fa kaifal jam'u bainahuma, bagaimana menharmoniskan dua ayat ini? Wa jawabu 'ala su'alain min wujuh. Al awal, jawab ada dua. Satu, jawab pertanyaan dua tadi, dua pertanyaan ada beberapa hal. Al awal, wal ahsan, yang paling bagus jawabnya nih, wal aqwa, yang paling kuat. Inna man kana fi ta'atillahi wal amal bi syar'ihi fa huwa munsarifun fi haizillah. Orang yang amalnya baik, taat kepada Allah sesuai dengan syariatnya, orang itu berarti berada dalam haizillah. Apa haiz itu apa? Dalam haiz lingkungan. Kayak dimensi tempat itu, kayak lokasi gitu, haiz. Fanaha an yata'adda, maka Allah melarang jangan melewati batas. Ya anna man ta'addahu, barang siapa melewatinya, waqa'a fi haizid dhalal. Kalau melewati batas berarti jadi haizillah itu seperti lingkaran, ada batasnya. Nah, keluar itu berarti dhalal, sesat. Tsumma buligha fi dzalik, kemudian dia apa? Ditekankan betul dalam hal itu. Fanaha ayyaqrabul hadd, melewati dilarang, supaya betul-betul
betul-betul memberikan tekanan, mendekati jangan. Ya kita kalau misalkan jangan keluar dari sini misalkan, mendekati pintu aja jangan, gitu. Mendekati pintu aja jangan sampai keluar. Panaha ayyaqrubul had, maka Allah melarang mendekati batas alladul hajiz, yaitu yang menghalangi, penghalang atau batas lah, baina haizil haq wal batil, antara haizil haq dan haizil batil, ruang hak dan ruang batal. Li'alla yudanil batil, supaya jangan mendekati yang batil, wa yakun ba'idan 'an tarf, supaya tidak berada pada tepi, jauh dari tepi, fadlan ayyatakhattah, apalagi sampai melewatinya, melangkainya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, inna likulli malikin apa malakin? Malik pemilik ya. Inna likulli malikin hama wa hamallahu maharimuh. Setiap orang yang punya memiliki tanah katakan, itu ada batasnya. Batasnya Allah itu ada yang diharamkannya itu. Pamurta'ahaulah maka barang siapa menggembalakan kambing ya, menggembala ya, di sekitar batas itu, yushiku ayyaqafih, maka hampir akan jatuh pada yang dilarang itu. Jadi ini batasnya Allah, atau ini ya, jadi dilarang keluar dari pondok ini ya, nah kamu jangan minggir-minggir sana, jangan minggir-minggir ke pintu gitu. Nanti lama-lama bisa melanggar, melangkah sama. Wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Atsani ma taqrabu Musa al-Asbahani, la taqrabuha ay la tata'arradu laha bitaghyir, jangan kamu memberanikan diri merubah hududullah, artinya la taqrabuha itu. Qaqul ta'ala wala taqrabu mal yatim, kamu jangan merubah hartanya orang yatim, mendekati aja merubah, intervensi lah. Al-thalith annal ahkam mazkurata fi ma qabl wa in kanat katsiratan illa an qurba ila hadhil ayah, hukum-hukum yang telah diterangkan sebelum ayat ini banyak, akan tapi yang paling dekat ya ayat ini. Innama huwa qalu awala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, tapi yang paling dekat dengan tilka kan ini ada batasan Allah, mana ya semuanya itu, tapi yang paling dekat kan ini larangan bergaul dengan istri ketika kamu iktikaf. Wa qabla hadhihi ayah, sebelum ayat ini, thumma atimus syiyama ilal lail wa dzalika yujibu hurmatal akli wasyarbi fin nahar. Ini adalah menjelaskan wajibnya atau ayat ini mewajibkan haramnya makan minum ketika di siang hari. Wa qabla hadhihi ayah, sebelum ayat ini apa? Wa batahu ma kataballahu lakum wa yaqtadi tahrima muwaqa'ati ghairi zaujah. Ini menunjukkan bahwa tidak haramnya menggauli, muaqadarnya menggauli selain istri, al-mamlukan, selain yang dimiliki hamba, budak yang dimiliki. Wa tahrim muaqati ma fi ghairi ma'ta, dan haramnya menggauli istri dan budak di tempat yang tidak wajar. Jadi saya ulah duburnya misalkan, enggak boleh itu. Wa tahrim qawaqina fil haid, yang menunjukkan haramnya menggauli istri atau budak ketika haid, wa nifas ketika nifas, wal iddah ketika iddah, wa ridha ketika murtad. Wa laysa fi illa ibahatu syawakal wa wiqa' fil lail, dan semua itu menunjukkan hanya menunjukkan bolehnya makan minum wiqa' ketika di malam hari. Falamma kanat al-ahkamul mutaqaddimah takhtaruha tahrimat, kita lihat semua hukum-hukum yang diberikan Allah itu semua haram, haram ini, haram ini, haram ini. La jarma ghalaba janibut tahrim. Jelas di sini berarti apa ya? Kesannya itu ya di sini haram-haram semua ini. Faqal tilka hududullah fala taqrabuha. Ay tilka al-asya'allati muta'attim anha. Tilka al-asya'allati mana'tum anha, muna'tum anha boleh. Segala sesuatu yang kamu dilarang itu, innama muna'tum anha biman'illah, larangan-larangan tadi yang sudah awal tadi itu, larangan itu dengan itu merupakan larangan dari Allah. Wa nahi, dan anha la fala taqrabu, maka jangan kamu dekatin. Amma qalu ta'ala kadzalika bayyinallahu ayatil nas fa fi wujuh.
Demikianlah ayat-ayat Allah telah dijelaskan oleh Allah untuk manusia. Hadu al-muradu annahu kama bayyana ma amarakum wa nahakum anhu fi hadzal mawdi'. Maka seperti Allah menjelaskan hukum-hukum dan perintahnya, larangannya dalam hal ini, kadzalika yubayyinu sa'iru adillati ala din wa syar'i. Demikian pula Allah menjelaskan beberapa dalil-dalil yang memperkuat agamanya dan syariatnya. Wa thaniha qala Abu Muslim al-muradu bil ayat al-faraid. Kadzalika yubayyinul ayat itu fardu-fardunya, kewajiban-kewajibannya, allati bayyanaha, yang telah dijelaskan oleh Allah, kama qala suratun anzalna faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinat. Ini kan penjelasan dari kewajiban-kewajiban, halnya wajib lah. Tsumma fasal ayat, kemudian ayat ini terbiqoli az-zaniyatu waz-zani. Jadi ini beberapa larangan dan kewajiban. Ila sairiha ila sayma bayyana min ahkamiz zina. Sampai terus ada rincian hukumnya zina. Fakannahu ta'ala qala kadzalika yubayyinullahu lin-nasi ma syara'ahu lahum liyattaquh wa ya'malu bima lazim. Seperti begini ayat ini sepertinya begini maksudnya. Demikianlah Allah telah menjelaskan kepada manusia apa-apa yang telah disyariatkan agar mereka bertakwa, menjaganya, agar mereka mengamalkan apa yang wajib, apa yang harus diamalkan. Wa thalituha yuhtamal ayyakul murad annahu subhanahu wa ta'ala lamma bayyana ahkam as-shaum 'ala al-istiqsa' fi hadhihi al-ayah. Atau begini murad artinya ini, ketika Allah telah menjelaskan hukumnya puasa dengan rinci fi hadhihi al-ayah, dalam ayat ini bil alfadhil qalilah, dengan lafal yang ringkas, bayanan syafian, penjelasan yang maksimal, wafian, penjelasan yang sempurna, memenuhi. Qala ba'dahu kadzalika yubayyinullahu ayatil nas ay mithlu hadzal bayan al-wafi fil wadih al-kamil huwa alladhi yudzakkirun nas. Seperti inilah penjelasan, seperti inilah yang bisa memberi peringatan kepada manusia. Wal gharadu minhu ta'dhimu hal bayan. Maksudnya apa demikian ini? Agar kita semua mengagungkan bayan dari Allah, wa ta'dhimu rahmatih, dan mengagungkan rahmatnya Allah al-khalqi kepada makhluknya, fi dzikrihi mithla hadzal bayan.